Ini bukan tentang tempat, tapi tentang perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah hati tiba-tiba menjadi lebih tenang tanpa alasan. Di pelukan pegunungan Alpen, waktu seakan kehilangan ambisinya untuk berlari. Ia melambat, memberi ruang bagi hati yang lelah untuk sekedar merasa. Udara dinginnya tidak menggigit, justru memeluk seperti semesta yang akhirnya mengerti lelahmu. Fajar datang dengan cara yang lembut. Cahaya pertama menyentuh permukaan danau, berkilau pelan seperti rahasia yang tak pernah ingin benar-benar diungkap. Airnya tenang, tapi di kedalamannya seolah tersimpan semua cerita yang belum sempat kamu ceritakan. Setiap langkah di jalan kecilnya adalah puisi yang tak tertulis. Rumah-rumah kayu berdiri dalam sunyi, namun justru di sanalah hangat itu terasa sederhana. Seakan dunia berbisik bahwa bahagia tidak selalu harus dikejar. Kadang ia hanya perlu ditemukan dalam diam. Ketika salju mulai turun perlahan, dunia menjadi sunyi, tapi bukan kesepian. Justru, disitulah kamu sadar bahwa dalam diam ada kedamaian selama ini kamu cari. Swiss bukan sekedar tempat untuk dikunjungi, tapi ruang untuk kembali menjadi utuh. Meski hanya sekian menit saja, cukup untuk meruntuhkan lelah yang lama kamu simpan. Cukup untuk mengingat bahwa kamu masih punya hati yang layak untuk tenang dan hidup yang pantas untuk diperjuangkan. Swiss, sebuah negara kecil di jantung Eropa yang sering terasa tidak nyata. Di antara megahnya pegunungan Alpen dan jernihnya danau-danau yang memantulkan langit, Swiss bukan sekedar destinasi, ia adalah pengalaman. Tempat di mana setiap sudutnya seperti lukisan hidup. Dan setiap detiknya terasa lebih tenang dari biasanya. Di sini, waktu tidak berlari. Ia berjalan pelan, memberi ruang untuk menikmati, untuk merasakan, dan mungkin untuk kembali mengenal diri sendiri. Karena di Swiss, bukan hanya tentang keindahan yang bisa dilihat, tapi tentang ketenangan yang bisa dirasakan. Sebagian besar Swiss hidup dalam pelukan pegunungan Alpen, membentang luas, mengambil hampir 60% dari seluruh daratannya. Dari tepian Danau Jenawa di barat, hingga mendekati perbatasan Austria di timur. Barisan pegunungan ini berdiri megah, seolah menjadi tulang punggung sekaligus jiwa dari negeri tersebut. Di sini, bumi tidak datar. Ia naik, turun, berlekuk, membentuk lembah-lembah dalam, jalur berbukit, dan puncak-puncak tinggi yang menyentuh langit. Dari hamparan hijau yang lembut, hingga salju abadi di ketinggian lebih dari 4.000 meter. Setiap lapisan alamnya seperti memiliki cerita yang berbeda. Karena itulah, kehidupan di Swiss berjalan selaras dengan alamnya. Kota dan desa tumbuh di lereng-lereng sunyi, seolah berpegangan pada gunung. Pemandangan bukan sekedar latar, tapi bagian dari keseharian. Orang-orang hidup berdampingan dengan alam, berjalan, mendaki, meluncur di atas salju.
menjadikan gunung bukan hanya tempat untuk dilihat, tapi untuk dijalani. Jalan-jalan menembus perut bumi, jembatan-jembatan menggantung di antara lembah-lembah, semua dibangun bukan untuk menaklukkan alam, tapi untuk mengikuti ritmenya. Di sini, gunung bukan hanya pemandangan. Ia adalah nafas, ia adalah rumah, ia adalah cara hidup. Dan mungkin itulah alasan mengapa Swiss terasa begitu indah. Bukan karena ia merasa terlihat sempurna, bukan karena ia ingin dikagumi, tapi karena sejak awal ia sudah utuh. Keindahannya tidak dibuat-buat, tidak dipaksakan. Ia lahir dari alam yang jujur, dari sunyi yang tidak berpura-pura, dan dari waktu yang tidak pernah terburu-buru. Di antara semua itu, kamu perlahan sadar bahwa yang membuatnya terasa berbeda bukan hanya apa yang kamu lihat, tapi apa yang akhirnya kamu rasakan. Danau-danau di Swiss bukan sekedar jernih. Mereka terasa seperti keheningan yang bisa dilihat. Kejernihan itu tidak hadir begitu saja. Ia adalah hasil dari waktu yang panjang, dari alam yang bekerja tanpa tergesa. Banyak danau di Swiss berasal dari lelehan es pegunungan Alpen. Air yang turun dari ketinggian mengalir melewati celah batu, menyusup ke dalam tanah, tersaring sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun. Perjalanan panjang itu membuat setiap tetesnya begitu murni, menghadirkan warna biru kehijauan yang tidak hanya indah, tapi juga terasa hidup. Namun, keindahan itu tidak hanya dijaga oleh alam. Ada perhatian yang begitu serius dari manusia yang tinggal di sana. Sistem pengolahan air limbah di Swiss bekerja dengan sangat disiplin. Setiap air yang digunakan, baik dari rumah tangga maupun industri, diolah kembali dengan teknologi tinggi sebelum dilepas ke alam. Tidak ada yang dibiarkan sembarangan. Tidak ada yang diabaikan. Semuanya dijaga. Seolah mereka tahu bahwa kejernihan ini adalah sesuatu yang tidak bisa digantikan. Di tempat seperti Danau Geneva dan Danau Lucerne, kejernihan itu terasa begitu nyata. Airnya begitu bening hingga kamu bisa melihat ke dalam. Seolah tidak ada batas antara permukaan dan kedalaman. Pantulan langit dan gunung di atasnya terlihat begitu sempurna. Sampai kadang kamu ragu, mana yang nyata, mana yang hanya bayangan. Dan pada akhirnya, danau-danau di Swiss itu bukan hanya tentang keindahan. Mereka adalah cermin yang tidak hanya memantulkan langit dan gunung, tapi juga diam-diam memperlihatkan apa yang selama ini kamu sembunyikan di dalam hati. Di hadapannya, kamu tidak bisa berpura-pura. Airnya terlalu jernih, seolah tahu bagaimana cara menembus sampai ke dalam dirimu. Semuanya terasa lebih jujur, lebih tenang, karena di Swiss, kejernihannya bukan cuma soal air, tapi tentang bagaimana alam dan manusia tetap memilih untuk murni bersama. Desa-desa di Swiss kerap disebut seperti negeri dongeng, bukan karena dilebih-lebihkan, tapi karena keindahannya yang terasa benar-benar hidup. Bayangkan, sebuah desa kecil yang dipeluk oleh pegunungan Alpen. Gunung-gunung berdiri tenang di kejauhan, seolah menjadi penjaga yang setia. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, sederhana namun hangat, dengan balkon yang dipenuhi bunga warna-warni yang bermekaran perlahan. Jalanannya bersih, lenggang, dan jauh dari hiruk-pikuk. Yang terdengar hanya hembusan angin, aliran air yang jernih, dan suara lonceng sapi yang menggema lembut dari kejauhan. Di tempat seperti Letterbrennen, alam seperti bercerita tanpa suara. Lembah yang dalam dikelilingi oleh tebing tinggi, dengan puluhan air terjun yang jatuh dari langit. Mengalir bebas, seolah
waktu tidak pernah menyentuhnya. Pemandangannya begitu dramatis, sampai sulit dipercaya bahwa semua itu nyata, bukan sekadar lukisan. Lalu ada Zermatt, desa yang memilih untuk tetap sunyi di kaki Matterhorn. Tanpa kendaraan bermotor, udara terasa lebih bersih dan langkah terasa lebih pelan. Di sana, kamu tidak hanya melihat keindahan, kamu merasakannya. Setiap sudut seperti mengajakmu untuk berhenti sejenak, untuk benar-benar hadir di momen itu. Namun, yang membuat desa-desa ini terasa seperti dongeng bukan hanya bentuknya, tapi suasana yang menyelimutinya. Di sana, hidup tidak tergesa, waktu berjalan pelan, memberi ruang untuk bernapas. Alam tidak hanya menjadi latar, tapi bagian dari kehidupan. Tradisi dijaga bukan karena kewajiban, tapi karena cinta, dan kesederhanaan justru menjadi sumber kehangatan yang jarang ditemukan di tempat lain. Musim demi musim membawa cerita yang berbeda. Saat musim dingin datang, salju turun perlahan, menutupi setiap atap dan jalan, menciptakan dunia putih yang sunyi namun damai, seperti mimpi yang lembut. Saat musim panas tiba, hamparan hijau terbuka luas, bunga-bunga bermekaran, warna-warni kehidupan terasa begitu nyata, hangat, hidup, dan penuh harapan. Dan pada akhirnya, desa-desa itu bukan hanya tentang keindahan yang bisa dilihat oleh mata. Mereka adalah tempat di mana perasaan menemukan ruangnya. Seolah kamu tidak sedang berkunjung, tapi sedang kembali ke sesuatu yang lebih sederhana, lebih tenang, dan lebih jujur. Sebuah dunia yang mungkin jauh dari tempatmu berdiri sekarang, tapi anehnya terasa begitu dekat, seperti rumah yang tidak kamu tahu kapan kamu rindukan, sampai akhirnya kamu menemukannya. Di Swiss, air terjun bukan sekedar destinasi. Mereka adalah nafas dari alam itu sendiri, mengalir tenang di antara landscape yang megah, hadir hampir di setiap sudut, seolah menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Semua ini tercipta dari harmoni alam, ketinggian pegunungan Alpen, gletser yang abadi, dan hujan yang setia menyuburkan bumi sepanjang waktu. Salah satu gambaran paling memukau hadir di Letterbrennen Palais. Di lembah ini, lebih dari 70 air terjun jatuh dari tebing-tebing tinggi yang menjulang, seperti tirai air yang menggantung dari langit. Sumbernya berasal dari salju yang mencair dan gletser di puncak gunung seperti Jungfrau. Lalu, jatuh bebas mengikuti garis vertikal tebing yang tegas dan dramatis. Keindahannya bukan hanya pada jumlah, tapi pada cara mereka hadir. Dalam satu pandangan, beberapa air terjun bisa terlihat bersamaan, masing-masing dengan karakter yang berbeda. Ada yang turun melembut seperti kabut, seperti Staubach Falls. Dan ada pula yang mengalir deras di balik bebatuan, tersembunyi dalam gunung seperti Trummelbach Falls, kuat, dalam, dan penuh tenaga dari gletser. Namun, Letterbrennen hanyalah satu bab dari kisah panjang Swiss. Di berbagai penjuru negeri, air terjun hadir karena alam yang bekerja tanpa henti, perbedaan ketinggian yang ekstrim, gletser yang terus menghidupi aliran air, dan musim dingin yang menyimpan, lalu melepaskan kehidupan di musim semi. Saat salju mulai mencair, air terjun bermunculan seperti keajaiban yang bangkit dari tidur panjang. Aliran yang sebelumnya tersembunyi, kini mengalir bebas, memperkaya landscape dengan kehidupan yang baru. Secara visual, air terjun di Swiss terasa hampir tidak nyata, seperti jatuh dari langit, menghilang menjadi kabut sebelum menyentuh bumi. Dan sesekali menghadirkan pelangi kecil di antara cahaya. Di sanalah Swiss menemukan jiwanya, bukan sekedar indah untuk dilihat, tapi terasa pelan, menetap diam di dalam dada. Ada tenang yang tidak bisa meminta, sejuk yang tidak memaksa, dan sunyi justru memeluk tanpa suara.
Seolah waktu pun ikut melambat, memberi ruang untuk benar-benar hadir tanpa tergesa, tanpa beban, jauh dari riuhnya dunia. Dan pada akhirnya, di Lether Brennan Valley, air terjun bukan lagi soal jumlah. Mereka adalah harmoni yang jatuh dari langit, berkumpul dalam satu lembah, berbeda namun tetap selaras. Mengalir tanpa ambisi, membawa kisah panjang alam yang sabar menunggu waktunya. Setiap tetesnya bukan sekadar air, tapi seperti bisikan yang mengingatkan bahwa hal-hal paling indah dalam hidup tidak pernah lahir dari terburu-buru. Ia tumbuh perlahan, dibentuk oleh waktu, oleh kesunyian, oleh proses yang sering tidak terlihat. Dan di sanalah kita mengerti bahwa keindahan tidak harus berisik untuk didengar, tidak perlu memaksa untuk diakui, cukup mengalir, cukup hadir, dan tanpa kita sadari, ia sudah lebih dulu menetap di hati. Keindahan sungai di Swiss bukan hanya tentang air yang mengalir, melainkan rasa tenang yang ikut hanyut di setiap arusnya. Sungai-sungai itu lahir dari pelukan pegunungan Alpen, dari lelehan salju dan gletser yang begitu murni. Airnya sebening kaca, memantulkan langit, gunung, dan desa-desa kecil di sekitarnya, seolah dunia sedang bercermin pada dirinya sendiri. Di antara semuanya, Sungai Are mengalir dengan pesona yang sulit diabaikan. Warna biru kehijauannya begitu khas, membelah keindahan kota Bern dengan tenang, seperti lukisan yang hidup dan terus bergerak. Sementara Sungai Rhine hadir lebih megah, mengalir perlahan, namun menyimpan kekuatan yang begitu dalam. Yang membuat sungai-sungai di Swiss begitu berbeda bukan hanya kejernihannya, tapi suasana yang mereka bawa. Di tepinya, waktu seolah melunak. Angin berbisik pelan, air mengalun tanpa tergesa, dan dunia terasa memberi izin untuk berhenti sejenak, hanya untuk merasakan. Di sana, keindahan tidak lagi sekedar terlihat. Ia merasa menyentuh pelan, hingga ke bagian terdalam yang sering tak tersentuh. Bukan hanya di mata, tapi meresap diam-diam tanpa meminta izin. Karena di Swiss, bukan hanya aliran air, ia adalah perjalanan sunyi yang terus berjalan, membawa cerita tanpa suara, mengalir tanpa tergesa, seolah tahu kamu kemana harus pulang. Dan tanpa kita sadari, di antara deras yang lembut itu, ada bagian dari diri kita yang ikut tertinggal, bukan hilang, tapi memilih untuk tinggal, menetap pelan di dalam hati. Di Swiss, musim tidak hanya berganti, mereka bertransformasi, mengubah satu tempat yang sama menjadi dua dunia yang terasa begitu berbeda. Ketika musim dingin datang, semuanya seakan terdiam. Pegunungan Alpen diselimuti putih yang tak berujung. Desa-desa berubah seperti lukisan yang membeku dalam waktu. Dan pepohonan berdiri sunyi dengan balutan es. Udara terasa dingin, tapi menenangkan. Seolah dunia sengaja diperlambat, memberi ruang untuk berhenti dan beristirahat. Lalu tanpa tergesa, musim pun berganti. Salju mencair, berubah menjadi aliran yang hidup, mengisi sungai, dan menjatuhkan diri sebagai air terjun. Lembah yang sebelumnya sunyi mulai berubah warna, perlahan berubah hijau, lalu dipenuhi bunga-bunga liar yang bermekaran. Warna kuning, ungu, dan merah hadir seperti kehidupan yang kembali bernafas. Udara menjadi hangat, segar, dan penuh harapan. Di tempat yang sama, tapi rasanya benar-benar berbeda. Dari dingin yang menjadi hangat, dari yang hening menjadi hidup. Disinilah letak keajaiban Swiss. Dalam satu tempat, kamu tidak hanya melihat perubahan, tapi merasakannya. Musim dingin membawa ketenangan yang dalam, sementara musim panas menghadirkan kehidupan yang penuh warna. Dan lebih dari itu, pergantian ini seperti bisikan lembut dari alam, bahwa tak ada yang benar-benar tetap. Setiap fase, seberat apapun, sedingin apapun, perlahan akan menemukan jalannya untuk berubah. Di balik hening yang panjang,
Ada kehidupan yang sedang menunggu untuk tumbuh. Di balik angin yang menusuk, ada hangat yang pelan-pelan kembali memeluk. Dan tanpa kita sadari, semua itu terjadi di tempat yang sama, mengajarkan bahwa hidup pun begitu. Tak perlu selalu berpindah untuk menemukan rasa baru, karena kadang dalam diam dan bertahan, kita hanya sedang menunggu waktu untuk kembali tumbuh dengan cara yang berbeda. Di Swiss, kejernihan udara bukan sekedar angka dalam indeks kualitas, tapi sesuatu yang benar-benar bisa dirasakan. Udara di sini termasuk yang paling bersih di Eropa, karena minim polusi, banyaknya kawasan hijau, serta ekosistem alam yang masih terjaga dengan sangat baik. Dampaknya terasa langsung. Pemandangan di Swiss terlihat jauh lebih tajam, langit tampak lebih biru, pegunungan terlihat lebih jelas, dan setiap detail alam seolah memiliki kontras yang lebih hidup. Menghirup udaranya pun memberi sensasi segar yang berbeda. Seakan setiap tarikan nafas membawa ketenangan. Keindahan ini semakin sempurna dengan kehadiran gunung-gunung ikonik dunia yang berdiri megah di lanskapnya. Salah satu yang paling terkenal adalah Matterhorn, gunung dengan bentuk piramida yang begitu khas dan simetris, hingga sering dianggap sebagai salah satu gunung paling indah di dunia. Terletak di kawasan pegunungan Alpen, Matterhorn bukan menjadi destinasi impian para pendaki, tapi juga simbol keindahan alam Swiss itu sendiri. Bentuknya yang unik, ditambah udara yang jernih di sekitarnya, membuat gunung ini terlihat begitu tegas dan dramatis, seolah berdiri sebagai karya seni alami yang sempurna. Disinilah semuanya terasa selaras. Udara yang bersih membuat setiap pemandangan terlihat lebih hidup, dan gunung-gunung yang megah seperti Matterhorn menjadi pusat dari keindahan itu. Swiss bukan hanya tentang apa yang dilihat, tapi juga tentang apa yang dirasakan, udara yang menenangkan, dan alam yang begitu nyata hingga terasa hampir tak tergantikan. Pada akhirnya, Swiss bukan sekedar tempat yang indah untuk disinggahi. Ia adalah rasa yang perlahan mengubah cara kita memaknai hidup. Di dalam pelukan pegunungan Alpen, di tepi danau yang diam, dan aliran yang sungai yang setia berjalan tanpa tergesa, dan di bawah langit yang begitu jernih, ada sesuatu yang diam-diam kembali kita temukan, bagian dari diri yang sempat hilang. Swiss tidak pernah berusaha untuk terlihat luar biasa. Ia tidak memanggil dengan keras, tidak pula berlebihan. Namun, justru dalam diamnya, ia meninggalkan jejak yang dalam, jejak yang tidak mudah pudar, bahkan ketika langkah kita sudah jauh meninggalkannya. Mungkin detail tempatnya akan perlahan memudar dalam ingatan, namun rasanya akan tetap tinggal. Tenang yang tulus, hangat yang hadir tanpa sebab, dan sunyi yang justru terasa penuh makna. Dan ketika kamu kembali pada dunia yang berlari, ada sesuatu yang tetap tertinggal di dalam diri, sepotong kenangan yang pernah kamu temui di sana. Karena ada tempat-tempat yang tidak sekedar untuk dikunjungi, mereka hadir untuk mengingatkan bahwa di tengah bisingnya hidup, kita semua diam-diam merindukan satu hal yang sama, tempat untuk pulang, bukan kemana, tapi ke dalam diri kita sendiri. Dari sekian menit saja, ternyata hidup bisa berubah dari cara kita memandangnya. Bukan karena sesuatu yang besar atau luar biasa, tapi justru hal-hal kecil yang selama ini sering kita lewati begitu saja. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus dipercepat. Ada keindahan yang hanya bisa dirasakan ketika kita berani melambat. Ketika kita berhenti sejenak, menarik nafas lebih dalam, dan benar-benar hadir bukan sekedar lewat. Dari sekian menit saja, kita mulai mengerti bahwa tenang bukan sesuatu yang harus dicari jauh-jauh. Ia selalu ada, hanya saja kita terlalu sibuk untuk menyadarinya. Dan mungkin, tanpa kita sadari, ada bagian dari diri kita yang selama ini tertinggal. Tertinggal di antara ambisi, target, dan dunia yang terus menuntut kita untuk terus berlari lebih cepat. Hingga akhirnya, di momen sesingkat itu,
kita menemukannya kembali. Bukan dalam bentuk yang sempurna, tapi cukup untuk membuat kita merasa utuh lagi. Karena pada akhirnya, dari sekian menit saja, kita tidak hanya melihat dunia dengan cara yang berbeda, kita juga mulai melihat diri kita sendiri dengan cara yang lebih jujur. Dan saat kita kembali pada kehidupan yang berjalan cepat, ada sesuatu yang tidak ikut pergi, sesuatu yang tinggal, diam, tapi terasa. Sebuah pengingat bahwa di tengah segala hiruk pikuk yang tidak pernah benar-benar berhenti, kita semua, tanpa terkecuali, sedang mencari sesuatu hal yang sama, tempat untuk pulang, bukan kemana, tapi ke dalam diri kita sendiri.